Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada set partus yang berisi 3 handscoon, gunting episiotomi, gunting tali pusar, lalu ada 2 klem arteri, lalu ada klem tali pusar, koher, dan kateter, korentang, hand sanitizer, jeli, 2 kom yang berisi kasa dan kapas, wadah plasenta, penyedot lendir, obat mata, ampul oksitoksin, ada obat hepatitis dan vitamin K, spi 3 cc. Lalu untuk perlengkapan bayinya ada baju, ada underpad, selimut, 2 waslap, lalu celana ibu, 2 handuk, 2 bengkok, doppler, larutan DTT, larutan klorin 0,5%. Lalu untuk APD-nya ada kacamata, masker, pelindung kepala, apron, lalu ada tempat sampah steril dan non steril. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suster Nisa yang bertugas hari ini dari pukul 2 sampai jam 9 malam ya Bu. Iya. Menurut operasional di rumah sakit kami, Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Sarah. Ya. Tanggal lahir 6 Juli 1996. Udah benar ya Bu ya. Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan. Apakah sudah pembukaan lengkap apa belum Bu? Jika sudah lengkap, maka kita lakukan persalinan. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kalau begitu saya bawakan alatnya dulu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya, tutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Lalu, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Selanjutnya, kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Baik, sudah. Selanjutnya, kita melihat tanda dan gejala kala 2. Yang pertama, yuk lanjut aja di sini. Selanjutnya, kita melihat tanda dan gejala pada kala 2 yang ditandai dengan Ibu mempunyai keinginan untuk mengedah, Ibu merasakan tekanan semakin meningkat pada area rektum atau vagina, lalu perineum menonjol, vagina dan sphincter anal membuka. Setelah melihat tanda dan gejala kala 2, selanjutnya kita melihat perlengkapan bahan dan obat-obatan yang akan digunakan. Selanjutnya menggunakan handscoon, skin to skin, glove to glove. Setelah ampul dipatahkan, selanjutnya masukkan ampul ke dalam spuit, lalu masukkan kembali spuit ke dalam set partus. Selanjutnya kita melakukan pompa hajin. Nah Jol, dibuka sibuk ya aja. Jadi Atau posisi berapa? Dekatkan bengkok. Oh ya, kan bener, salah. Ibu, maaf ya, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan pada area vagina Ibu ya. Ibu posisinya mau seperti ini atau mau duduk? Atur aja, Sus. Ibu saya bantu ya Bu ya, maaf ya. Iya. Ibu maaf ya, selimutnya saya buka. Iya. Maaf ya, kakinya kita pakai dulu ya Bu. Iya. Setelah posisi diatur, selanjutnya kita dekatkan bengkok.
dari vagina ke rektum. Ibu maaf ya Bu. Maaf ya Ibu ya. Ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dalam. Ibu maaf ya. Ya. Jika pembukaan sudah lengkap tetapi ketuban tidak pecah, kita bisa lakukan pemecahan menggunakan koker dan dekatkan bengkok. Maaf Ibu ya. Ya. Lalu kita lepaskan. Simpan alat ke dalam larutan klorin dan lepaskan handscoon. Selanjutnya kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Baik, sudah. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan DJJ atau denyut jantung dingin. Lalu kita pasang. Kita menggunakan gel di area yang akan dilakukan pemeriksaan. Maaf Ibu ya. Ya. Normal DJJ yaitu 120 sampai 180. Memberitahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan janin dalam keadaan baik. Lalu, meminta ibu untuk mengedan apabila HI sudah ada. Selanjutnya, meminta bantuan keluarga untuk mengatur posisi klien. Ibu, posisinya kita setengah duduk ya Bu. Ya. Saya bantu. Ibu. Enak kan? Ya. Setelah memposisikan pasien, selanjutnya kita menggunakan APD. Yang pertama kita menggunakan apron. Menggunakan masker. Penutup kepala. Kacamata, kita menggunakan kacamata atau face shield. Lalu kita menggunakan handscoon. Selanjutnya, jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, kita letakkan handuk di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Maaf ya Ibu ya. Lalu, selanjutnya, kita menggunakan underpad di bawah bokong ibu. Ibu maaf ya. Selanjutnya kita memeriksa partusep kembali. Sudah. Selanjutnya saat kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, selanjutnya letakkan tangan di daerah perineum dengan dilapisi dengan kain. Satu tangannya memijat area perut dengan lambat, dengan lembut, untuk jangan sampai menghambat keluarnya kepala. Ibu, tarik nafas, buang. Menganjurkan ibu untuk mengedan perlahan-lahan
atau bernafas cepat saat kepala sudah keluar atau saat kepala lahir. Jika ada mekonium dalam cairan ketuban, maka hisap mulut dan hidung menggunakan penghisap lendir. Selanjutnya, kita memeriksa lilitan dan mengambil tindakan yang sesuai dan meneruskan kelahiran bayi. Selanjutnya, menunggu kepala lahir dan melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi, selanjutnya kita memegang kedua tangan, memegang area muka, menganjurkan ibu untuk mengendap. Ibu, tarik nafas, buang, ya. Selanjutnya menilai bayi dengan cepat dan letakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi lebih rendah daripada badannya. Setelah bayi diposisikan di atas perut ibu, selanjutnya kita keringkan tubuh bayi, dimulai dari muka bayi, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan. Selanjutnya, periksa kembali uterus apakah masih ada bayi atau tidak. Lalu, beritahukan ibu bahwa dia akan diberikan obat oksitoksin. Selanjutnya, kita akan lakukan suntik oksitoksin. Maaf ibu ya. Di sepertiga paha atas bagian distal urat telat. Ini sudah ya. Setelah 2 menit pasca persalinan, lalu jepit menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Lalu klem kembali kira-kira 2 cm dari arah ibu. Selanjutnya kita potong tali pusat menggunakan tali. Selanjutnya lepaskan klem dan masukkan ke dalam larutan klorid. Dan letakkan bayi di atas perut ibu. Selanjutnya lepaskan klem dan simpan di wadah klorid. Lalu letakkan bayi di atas dada ibu. Selanjutnya kita selimuti bayi dan ibu menggunakan selimut. Selanjutnya memindahkan klem 5-10 cm dari vulva. Lalu letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu. Selanjutnya di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, dan tangan yang lain memegang tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, menegang tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati. Jika plasenta tidak lahir selama 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat. Selanjutnya melakukan penegangan dan dorongan luar shock kranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu menghadap sambil perawat menarik tali pusat dengan arah sejajar. Setelah plasenta tampak pada vulva, lakukan terus dengan hati-hati. Jika terasa ada tahanan, pegang plasenta. Pegang plasenta dengan kedua tangan. Dan lakukan putaran searah dan lakukan dengan kedua tangan
untuk mencegah perobekan. Setelah plasenta lahir, selanjutnya kita simpan plasenta di tempat plasenta. Selanjutnya, kita lakukan pemijatan area fundus uterus menggunakan 4 jari secara sirkuler hingga kontraksi uterus baik. Selanjutnya, evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lalu lakukan penjahitan bila laserasi yang menyebabkan pendarahan. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vaginam. Selanjutnya, biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, kita akan melakukan, maaf ya ibu, bayinya saya ambil kembali ya bu. Selanjutnya, kita beri pakaian bayi. Maaf ya adek, ini tangan dulu saya. Bentar. Dan kita lakukan pembedongan. Maaf ya. Pintar. Selanjutnya kita lakukan penimbangan. Lalu beri obat tetes mata, antibiotik, profilaksis. Selanjutnya kita berikan vitamin K. Satu miligram intramuskular di paha kiri anterior lateral. Setelah kita melakukan imunisasi hepatitis B pada bayi, selanjutnya kita melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vaginam, lalu mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan massage atau pemijatan uterus dan menilai kontraksi. Setelah itu, kita melakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan, dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Selanjutnya kita melakukan PTV. Jadi mohon maaf ya. Iya. Ibu, untuk darahnya normal ya, 120/80. Iya, ya sus. Ya. Selanjutnya, memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik. Sudah memeriksa bayi, selanjutnya kita buang bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Selanjutnya, membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Ibu maaf ya. Kita membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Setelah itu, kita keringkan dan bantu ibu menggunakan celana. Maaf ibu ya. Ibu sudah nyaman, sudah ya bu ya, dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Selanjutnya, dekontaminasi
tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, menempatkan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk mendekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Selanjutnya, membersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% dan melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Ibu, tindakan persalinannya sudah selesai ya Bu? Iya. Persalinannya lancar dan bayinya sehat. Iya. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Saya izin bereskan dulu alatnya Bu ya. Iya. Selanjutnya, lepaskan APD. Ibu, kalau begitu saya pamit ya. Jika Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa panggil saya di ruangan perawat atau Ibu memencet bel ya Bu. Iya. Kalau begitu saya pamit Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Baik, sudah.